karena ini pertama kali saya ada di sini. Saya akan perkenalkan. Nama saya Ronald, tapi juga boleh dipanggil Roni, nama kecil. Fam saya Senduk. Jadi saya aslinya papa saya Manado, ibu saya Ambon. Saya asli Manado Ambon. Sudah di Wonokarto hampir 2 tahun. Agustus 2021 karena COVID saya hijrah ke Wonogiri karena ini daerah istri saya. Agustus 2021 saya ke sini dan bulan November Tuhan panggil istri saya. Tapi saya tetap bertekad. Sendiri pun saya akan tetap itu. Amin. Kalau saya putuskan melayani Tuhan, tidak ada hal yang bisa menghalangi langkah kasih saya untuk melayani Tuhan. Amin. Puji Tuhan, terima kasih kepada Bapak Ibu Gembala untuk kesempatan saya boleh menyampaikan kebenaran firman Tuhan di tempat ini. Yang kesempatan ini saya ingin berbicara tentang doa. Tentang doa. Tadinya saya berpikir firman Tuhan ini mau saya sampaikan kepada mereka yang rajin berdoa. Tapi saya takut sebagian besar pada keluar karena kurang rajin berdoa. Jadi saya memberi diskon kepada mereka yang pernah berdoa. Jadi kita semua pernah berdoa, amin? Amin ya, pernah berdoa. Puji Tuhan. Setiap kali kita berdoa, ada permohonan yang kita mau sampaikan kepada Tuhan. Dan kita berharap permohonan kita itu dikabulkan oleh Tuhan. Ya kan? Ketika kita menyampaikan sebuah permohonan kepada Tuhan, kita berharap Tuhan mengabulkan apa yang kita minta. Tapi dalam kenyataannya, ada banyak kali kita berdoa, tapi seolah tidak dikabulkan Tuhan. Itulah sebabnya banyak orang Kristen yang tidak lagi berdoa, atau yang malas berdoa, atau istilah kerennya aras-arasan kalau berdoa. Apa nanti kan aras-arasan? Mereka ngapain saya berdoa? Sudah berdoa, hidup tetap susah. Berdoa, masalah tetap datang. Terus buat apa berdoa? Pagi ini saya ingin sampaikan kepada Bapak Ibu Saudara, berdoa itu adalah perintah Tuhan. Amin. Jadi kondisi apapun dalam hidup kita, punya masalah atau tidak punya masalah, kita wajib berdoa. Dan yang kedua, jawaban doa itu adalah hak prerogatif Tuhan. Kita hanya suruh berdoa, ya berdoa. Apakah Tuhan jawab ya, ataukah Tuhan jawab tidak, itu bukan urusan kita, itu urusan Tuhan. Amin. Nah itulah, kalau kita sudah punya konsep itu, kita enggak memperhatikan bagaimana kondisi saya, pokoknya saya berdoa. Tapi paling tidak, kita bisa melunakkan hati Tuhan ketika Tuhan mungkin masih belum menjawab doa kita. Ingat Raja Hizkia? Apa yang terjadi dengan Raja Hizkia? Ketika Tuhan katakan kepada Nabi Yesaya, sampaikan kepada Hizkia, engkau akan mati. Wah, Raja Hizkia bilang, oh Tuhan, aku sudah begitu berjuang banyak untuk engkau. Aku melakukan apa yang Tuhan mau. Tolong. Tuhan sudah putuskan dia akan mati. Tapi kemudian Tuhan membatalkan keputusannya dan memberikan dia hidup 15 tahun lagi dengan doa. Jadi doa itu bisa merubah keputusan Tuhan. Amin. Nah, ngomongannya cuma satu orang yang lain berat. Baik, pagi ini saya ingin mengajak kita untuk belajar dari seorang ibu yang biasa-biasa saja. Dia bukan seorang hamba Tuhan, bukan orang terkenal, bukan pengkhotbah terkenal, ibu biasa-biasa saja. Tapi ketika dia berdoa kepada Tuhan, Tuhan menjawab doa dia dan mengabulkan apa yang dia minta lebih
daripada apa yang didoakan. Jadi tema firman Tuhan pada pagi ini adalah doa yang dijawab atau yang dikabulkan melampaui apa yang didoakan. Kalau kita bawa Alkitab, kita boleh buka sama-sama dalam 1 Samuel pasalnya yang pertama, ayat 1 sampai ayat 28. Karena ada 28 ayat, saya tidak akan membacakan keseluruhan ayat ini di sini. Saya hanya akan membaca ayat-ayat yang langsung berkaitan dengan khotbah saya, dan saya berharap Bapak Ibu Saudara boleh membacanya di rumah. Amin. Yang ngomong amin juga hanya beberapa orang. Karena terus terang untuk membaca Alkitab di rumah penuh perjuangan. Ya, itu. Baik. Ibu ini bernama Hana. Seorang ibu yang bernama Hana. Saya baca ayat yang pertama. Ada seorang laki-laki dari Ramatayim Sofim, dari pegunungan Efraim, namanya Elkana bin Yeroham bin Elihu bin Tohu bin Suf, seorang Efraim. Jadi ibu Hana ini yang diceritakan dalam 1 Samuel, ini orang yang sungguh ada atau pernah ada. Ayat pertama tadi dikatakan dia memiliki seorang suami yang bernama Elkana. Arti Elkana adalah Tuhan atau Allah masih memiliki. Wah, keren. Namanya keren. Allah masih memiliki. Dan dikatakan Elkana ini keturunan Efraim. Siapakah Efraim ini? Efraim ini cucunya Yakub, orang yang bergumul dengan Allah dan menang, sehingga namanya diganti menjadi Israel. Siapakah Yakub atau Israel ini? Ini adalah cucu dari Abraham yang kita kenal sebagai bapa orang beriman. Wah, dari segi nama oke, dari keturunannya oke, karakternya juga oke. Dikatakan di sini ayat ketiga, orang itu dari tahun ke tahun pergi meninggalkan kotanya untuk sujud menyembah dan mempersembahkan korban kepada Tuhan semesta alam di Silo. Wah, namanya oke, keturunannya oke, rajin ibadah. Punya suami seperti ini pasti senang. Ya, Pak Ronald. Tapi kenyataannya kadang-kadang tidak sesuai. Ternyata nama keren, pakai nama Alkitab belum menjamin bahwa orang itu seorang yang rohani. Keturunan Kristen belum tentu dia punya karakter Kristen. Amin. Masih ragu-ragu. Tapi memang benar. Saya pernah pulang ke Manado. Saya tuh lahir dan besarnya di Ambon. Saya ke Manado, ada sepupu saya yang bilang, "Bro, opa kita itu orang pertama yang jadi Kristen di kampung Wuloan." Keren. Keturunan kita ini keturunan Kristen pertama di kampung itu. Tapi kemudian sepupu saya ini kena cekal karena gak bertanggung jawab dalam pekerjaannya. Gak menjamin namanya keturunan Kristen pasti baik. Gak menjamin. Rajin ibadah juga gak menjamin bahwa itu adalah orang benar. Amin. Jadi artinya kita gak usah ibadah. Malah seharusnya kalau benar orang yang rajin ibadahnya belum tentu orang benar, kita makin harus rajin ibadah. Ya kan? Bukan berpikir ibadah kan belum tentu benar, ngapain saya ibadah? Malah makin kacau balau. Elkana rajin ibadah, namanya oke, keturunannya oke. Ayat kedua mengatakan,
Tapi masalahnya sih, orang ini mempunyai 2 istri. Boleh nggak orang Kristen punya 2 istri? Boleh nggak? Ya. Kalau tanya sama ibu-ibu, boleh nggak orang Kristen? Nggak boleh. Jawabnya tegas. Kalau bapak-bapak, boleh nggak? Ya, nggak boleh. Jelas tidak boleh. Kenapa? Saya pernah tanya pada seseorang, dia bilang dalam perjanjian lama boleh. Saya bilang tunjukkan ayatnya. Boleh nggak? Nggak boleh. Sejak awal tidak boleh punya istri lebih dari 1. Karena ketika Tuhan menciptakan manusia pertama, Dia hanya ciptakan 1 Adam dengan 1 Hawa. Dia tidak menciptakan 1 Adam dengan beberapa Hawa, atau Dia menciptakan 1 Hawa dengan beberapa Adam. Jadi ada suku-suku di India, saya pernah baca, yang mempraktekkan poliandri namanya. 1 wanita punya suami beberapa. Tapi ini kenyataan. Di hadapan Tuhan hanya 1 Adam dengan 1 Hawa. Setelah Tuhan ciptakan, Kejadian 1 ayat 31 dikatakan, sungguh amat baik. Artinya Tuhan suka dengan ciptaannya. Jadi idealnya seperti itu. Ketika Hana punya suami yang berpoligami, sakitnya hatinya saudara Hana. Ya, ibu-ibu mau berbagi suami? Berbagi makanan boleh ya. Berbagi suami itu menyakiti. Ini firman Tuhan yang ngomong, dan firman Tuhan ini satu-satunya kebenaran di muka bumi ini. Kalau yang lain saya nggak tahu firman Tuhan sungguhan atau bukan. Karena ajarannya benar. Punya suami 2 pasti Hana tersakiti. Hatinya selalu sakit. Nah, apalagi madunya. Kalau madu itu manis, tapi kalau di madu itu pahitnya. Nah, ayat yang ke-6 dikatakan, tetapi madunya selalu menyakiti hatinya supaya ia gusar. Madunya ini selalu menyakiti hati Hana. Apa yang dikatakan oleh madunya untuk menyakiti hati Hana? Karena pada waktu itu, Bapak Ibu, orang yang mandul pada zaman itu dianggap dikutuk Tuhan. Jadi pasti dia katakan, engkau tuh orang yang sudah dikutuk Tuhan, ngapain sih beribadah? Ketika mau datang ibadah dikata-katain, sakit nggak? Kita mau datang ibadah dikata-katain, ngapain sih kamu mau datang ibadah? Hidupmu aja susah, hidupmu penuh masalah, hidupmu penuh persoalan, kamu miskin, nggak punya apa-apa, ngapain kamu mencari Tuhan? Sakit hati kan? Ini yang dirasakan. Bukan seminggu, bukan sebulan. Dikatakan begini, demikianlah ayat yang ke-7 terjadi dari tahun ke tahun. Waduh. Dari tahun ke tahun hati Hana sakit. Disakiti oleh suaminya, disakiti oleh madunya. Bahkan mungkin Hana itu selalu berkurung di rumah. Mungkin tangga-tangga lihat itu orang yang mandul, lihat itu orang yang gak punya anak, lihat itu tersakiti. Tapi apa yang Hana lakukan? Yang pertama, ayat yang ke-7b dikatakan, setiap kali Hana pergi ke rumah Tuhan,
Ini menyatakan apa? Setiap kali Hana pergi ke rumah Tuhan, Hana sekalipun disakiti, sekalipun hatinya sakit, dia tetap datang beribadah ke rumah Tuhan. Dia tetap datang beribadah. Banyak orang ketika punya masalah malah tinggalkan Tuhan, nggak mau datang gereja, nggak mau datang ibadah. Ngapain datang ibadah? Penuh dengan masalah. Hana nggak begitu. Sekalipun disakiti, aku tetap ke rumah Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang datang ke gereja pada pagi ini punya masalah nggak? Punya masalah ya, puji Tuhan. Kalau punya masalah datang ke gereja. Kalau nggak punya masalah datang ke gereja itu biasa-biasa. Banyak orang bisa lakukan hal seperti itu. Tapi ketika punya masalah, punya persoalan, punya beban hidup, dan tetap datang ibadah. Dan Tuhan memperhatikan orang-orang seperti ini. Ini firman Tuhan yang ngomong, bukan saya yang ngomong. Hana tetap datang ke gereja. Dan apa yang dia kerjakan di gereja? Dia katakan apa di ayat yang ke-10? Dan dengan hati pedih ia berdoa kepada Tuhan sambil menangis terseduh-seduh. Banyak kali kita ke gereja itu kurang bertumbuh rohani karena motivasi salah. Orang yang datang ke gereja motivasi salah. Datang ke gereja untuk pamer, datang ke gereja karena nggak tahu mau kemana. Ada nggak yang datang ke gereja? Waduh, hari ini saya mau kemana ya? Karena nggak ada kemana-mana, udahlah ke gereja aja. Itu banyak lah yang terjadi di mana-mana lah, di mana-mana. Di sini nggak ada, amin. Ya. Tapi Hana datang ke selain dia rajin ke gereja, dia rajin beribadah, dia berdoa. Motivasi dia datang ke tempat ibadah adalah berdoa. Dan dia bukan berdoa sekedar berdoa, tapi dikatakan berdoa dengan tangisan. Orang yang rajin berdoa itu adalah orang yang menggantungkan hidupnya kepada Tuhan. Orang yang rajin berdoa itu orang yang bergantung pada Tuhan. Orang yang menangis pada Tuhan itu orang yang pasrah sepenuhnya kepada Tuhan. Wah, bukan sekedar asal berdoa, tapi menangis di hadapan Tuhan. Pemazmur katakan, hati yang redam itu Tuhan ingat, itu Tuhan perhitungkan. Di bagian lain pemazmur katakan, air mataku kau Tuhan tampung dalam kirbatmu dan engkau perhitungkan. Jadi ketika kita datang dengan hati yang sungguh-sungguh hancur, itu Tuhan suka. Jangan kalau ada masalah engkau tidak pernah berdoa. Ketika ada persoalan dalam hidupmu engkau tinggalkan Tuhan. Itu malah masalah lebih besar. Amin. Saya pernah di WA di Jakarta, itu di WA seorang ibu, dia punya masalah begitu banyak dan dia katakan, kalau saya seperti ini terus, saya akan mempertimbangkan iman saya. Saya tahu ibu ini adalah seorang aktivis gereja. Saya balas dia, Bu, kalau engkau tinggalkan Tuhan, yang rugi bukan Tuhan, engkau sendiri. Lebih baik engkau punya masalah bersama Tuhan daripada engkau punya masalah tanpa Tuhan. Amin. Itu. Jangan pikir kalau punya masalah pergi masalahnya beres. Tanpa Tuhan malah bilang bisa masalahnya lebih banyak lagi. Saya ingat ada seorang teman saya, ini teman benar. Dia punya masalah, dia merasa tidak puas dengan pekerjaan. Dia bukannya datang mencari Tuhan. Dia bukannya datang mencari Tuhan. Tapi dia mencari orang pintar. Tahu orang pintar itu, Ibu Saudara? Kalau di Jakarta itu banyak orang pintar. Namanya orang pintar.
Tapi biasanya kalau di daerah itu masih nama tradisional dukun. Nah, dukun itu kalau di Jakarta jadi orang pintar. Jadi disesuaikan. Dia datang, dia tanya bagaimana masalahnya dia, karena dia ini orang Kristen. Orang Kristen masih bertanya kepada dukun-dukun seperti itu. Oh, Pak, karir Bapak akan semakin berkembang kalau Bapak menikah lagi. Wah. Dan teman saya ini ikuti apa yang disarankan. Misalnya sarannya enak juga kali ya. mungkin enak juga. Dia menikah. Dan memang dia tiba-tiba dapat penawaran kerja satu area di daerah Banten, mengepalai marketing daerah Banten. Wah, keren. Karirnya naik. Tapi yang terjadi kemudian, setelah istrinya tahu dia berselingkuh, karena kan untuk memenuhi syarat dari orang pintar tadi kan harus punya istri tambahan. Bahwa akhirnya istrinya menuntut perceraian, anak-anaknya meninggalkan dia. Bahkan dia punya masalah di kantor. Kalau kita minta sesuatu dari dukun, dari kuasa-kuasa gelap, ingat, suatu saat engkau akan bayar mahal. Walaupun awalnya sepertinya engkau naik, tapi ketika jatuh, hancuran. Teman saya ini ketemu saya beberapa tahun kemudian, dia bilang, Ram, aku habis-habisan. Istri untuk cerai, anak-anak gak mau akui saya, semua saya sudah mengalir. Ketika engkau tanya kepada orang yang salah, hati-hati. Punya masalah, datang kepada Tuhan. Kalau ada masalah, datang ke rumah Tuhan, datang ke gereja. Pasti ada gembala, ibu gembala yang bisa membantu Bapak Ibu. Bertanya pada orang yang tepat. Jangan bertanya pada orang yang salah, yang akan menuntun engkau ke dalam lubang, membuat engkau jatuh lebih dalam lagi. Hana mengambil keputusan yang tepat. Ketika hatinya sakit, hatinya terluka, dia datang ke rumah Tuhan. Di situ dia berdoa, menyerahkan segala pergumulan hatinya kepada Tuhan. Dia menangis kepada Tuhan, dan doanya dia dikatakan ayat yang ke-12, ketika perempuan itu terus-menerus berdoa. Tuhan suka dengan bukan hanya orang yang berdoa, tapi yang terus-menerus berdoa. Seperti perumpamaan Tuhan Yesus mengenai seorang perempuan dan hakim yang lalu. Orang itu terus-menerus datang meminta. Itu Tuhan suka. Hana begitu terus-menerus berdoa. Dan Tuhan suka dengan sikap seperti itu. Yang pertama, sekalipun hatinya terluka, dia tetap beribadah. Yang kedua, di dalam kepedihan hatinya, dia tetap berdoa. Yang ketiga, ayat 11 dikatakan begini. Kemudian bernasarlah dia, katanya, Tuhan semesta alam, jika sungguh engkau memperhatikan sengsara hamba-Mu ini dan mengingat kepadaku dan tidak melupakan hamba-Mu ini, tetapi memberikan kepada hamba-Mu ini seorang anak laki-laki, maka aku akan memberikan dia kepada Tuhan untuk seumur hidupnya, dan pisau cukur tidak akan menyentuh kepalanya. Apa ayat ini mengatakan? Ayat ini menunjukkan nazar Hana. Di dalam nazar Hana ini, apa yang kita lihat? Hati yang mengasihi Tuhan, yang sungguh-sungguh mengasihi Tuhan, mau memberi yang terbaik pada kita. Mau memberi yang terbaik. Luar biasa nih Hana. Sekalipun dalam kondisi menderita, dia tetap pikir kalau untuk Tuhan harus beri yang terbaik. Saya baca ini, saya pikir seharusnya Hana berdoa begini, Tuhan, berikan saya 2 orang anak. Maka 1 saya akan berikan kepada Tuhan,
satu untuk menjaga saya kalau saya tua di hari tua saya. Ya kan? Ini kan permintaan yang rasional. Tapi Hana nggak begitu. Tuhan, kalau Engkau memberikan satu orang anak, maka anak itu akan saya berikan. Ini artinya mengasihi dengan sepenuh hati. Kita jangan bernasar yang mengakali Tuhan. Bernasar mengakali Tuhan. Tuhan, kalau Engkau memberkati aku akan bawa perpuluhan dari apa yang menjadi berkat. Saya bilang ini mengakali Tuhan. Tahu maksudnya? Bahwa kita tuh nggak perlu minta sama Tuhan apa yang ada pada kita. 1/10 kita berikan ke Tuhan. Ya kan? Itu kan minta Tuhan kan? Kenapa kita berdoa, Tuhan, kalau Engkau memberikan ini, aku akan memberikan 1/10. Itu ngakalin. Kamu 1/10 itu sudah haknya Tuhan. Tuhan, kalau Engkau memberikan aku mobil, aku akan rajin ke gereja. Loh, ada mobil dengan tidak ada mobil, wajib datang ke gereja. Betul nggak? Amin. Karena itu perintah Tuhan kan, Ibrani 10 ayat 25, jangan menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah. Kalau Hana satu yang Engkau berikan, aku akan berikan satu, berarti 100%. Kalau mau buat nasar seperti ini, 100%. Jangan buat nasar, Tuhan, kalau aku buat, aku akan melayani Tuhan. Loh, melayani Tuhan itu kewajiban kita loh semua. Mau kuat atau enggak kuat, selama masih bisa berbicara, layani Tuhan. Yang lain mikir-mikir kalau bilang amin, takut. Ya kan? Saya seringkali berdoa sama Tuhan begitu. Tuhan, selama aku masih bisa berdiri, selama mulutku masih bisa terbuka, suaranya aku masih bisa keluar, aku akan tetap melayani Tuhan. Yes. Aku tidak peduli mau situasi apa. Itu nasar seperti anak 100%. Saya ingat ada sebuah cerita. Bapak Ibu Saudara sudah tahu kan, orang Yahudi itu punya dua kelebihan. Yang pertama, mereka orang pintar, ya. Dan yang kedua, mereka pelit. Pintar dan pelit. Itu orang Yahudi punya kelebihan. Saya harap di sini nggak ada orang Yahudi. Suatu saat ada dua orang nelayan Yahudi ini pergi menangkap ikan, dan mereka dapatnya banyak ikan. Wah, waktu itu mereka dapat banyak ikan. Tapi dalam perjalanan pulang, mereka menemukan badai yang besar. Wah, di Danau Galilea itu sering ada badai. Kalau Bapak Ibu Saudara pernah sampai ke Israel. Dan ketika dapat badai, mereka mulai berdoa, Tuhan, kalau Engkau menyelamatkan kami dari badai ini, kami akan memberikan separuh dari hasil kami untuk Tuhan. Wah, udah lumayan lah, bukan 1/10 ya, 50%. Wah, Tuhan dengar. Tahu-tahu badainya reda. Mereka pulang. Dan ketika mereka pulang, mereka bawa ikan hasilnya itu ke pasar. Mereka jual, dapat untung yang banyak. Wah, dapat uang yang banyak. Terus mereka pulang. Temannya bilang, bro, ingat gak janji kepada Tuhan? Kan kita harus berikan separuh. Iya ya, tapi separuh itu kan kebanyakan. Mau berikan 10 aja banyak, apalagi 50%. Terus karena pintar dia bilang, oh saya ada akal. Saya ada akal. Uang ini kita lemparkan saja ke atas. Dilempar, Tuhan, ambillah apa yang menjadi milikmu, dan yang jatuh itu milik kami. Puji Tuhan, yang jatuh angkat ini milik kita. Tuhan sudah ambil bagian Tuhan. Itu artinya apa? Mengakali Tuhan. Jangan kita suka mengakali Tuhan. Hana diperhatikan Tuhan.
penderitaannya dilihat Tuhan. Karena dia mau berani memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Bukan hanya janji, tapi dibuktikan dengan perbuatan. Ayat 28 dikatakan, maka aku pun menyerahkannya kepada Tuhan seumur hidupnya. Jadi dia bukan hanya janji, tapi juga membuktikan apa yang dia janjikan kepada kita. Jangan coba-coba ya kita berani berjanji dan tidak membuktikan. Dan karakter Hana yang berikutnya, itu yang ketiga. Yang keempat, nah ini ada satu yang seringkali jadi masalah kita, saya lihat. Ayat 13 dikatakan ini, dan karena Hana berkata-kata dalam hatinya, dan hanya bibirnya saja yang bergerak-gerak, tetapi suaranya tidak kedengaran, maka Eli menyangka perempuan itu malu. Nah, bukan hanya menyangka, ayat 14 dikatakan, lalu kata Eli kepadanya, berapa lama? Berapa lama lagi engkau berlaku sebagai orang mabuk? Lepaskanlah dirimu daripada mabukmu. Ini perkataan yang sangat musuh. Ya kan? Sedang berdoa disangka mabuk. Sakit nih. Yang menyangka imam loh, pelayan Tuhan, hamba Tuhan. Kadang-kadang kita datang ke gereja, orang salah sangka aja kita nggak mau datang ke gereja. Ya kan? Banyak orang salah sangka, ngapain kamu ke gereja? Ada cari sesuatu ya di gereja. Mau punya motivasi apa kalau datang ke gereja? Wah, kalau saudara mendingan saya nggak ke gereja. Seringkali kan terjadi seperti itu. Hana disalah sangka oleh imam. Seharusnya dia sakit hati. Harusnya dia terluka. Tapi Hana tuh enggak. Hatinya sungguh tulus ikhlas, hatinya sungguh lapang. Dikatakan begini, ayat ke-15. Tetapi Hana menjawab, bukan tuanku. Aku seorang perempuan yang sangat bersusah hati. Bukan tuanku. Dia tetap menghargai itu hamba Tuhan. Hamba Tuhan itu bisa buat salah. Amin. Ada amin? Takut? Gak takut? Pak Filemon itu orang. Tapi beliau juga adalah manusia yang mungkin bisa berbuat salah. Kita semua yang menjadi hamba Tuhan yang berdiri di sini pun bisa buat salah. Tapi ketika kita buat salah, jangan hakimi. Di pelayanan saya di GBI Kasih Kristus Taman Palem, Cengkareng, Jakarta Barat, itu kadang-kadang hamba Tuhan itu suka dihakimi. Ya, suka dihakimi hanya karena kesalahan sepele. Enggak berjabat tangan sama jemaat. Dia nggak mau ke gereja, hamba Tuhannya kayak begitu. Masa jabat tangan aja nggak mau? Karena jemaat kita kalau satu kali ibadah itu ada 140-an orang satu kali ibadah. Jadi kalau keluar rame-rame itu kan bisa kelewat. Baru kelewat aja sudah marah. Maksudnya ya, ketemu di mall, itu saya ingat ada seorang jemaat yang ketemu gembala di mall. Dan biasanya mall itu kan banyak orang. Gembalanya itu nggak lihat. Dia nggak mau ke gereja. Merasa kok, saya tuh udah lihat gembala loh. Dianya yang nggak lihat saya. Akhirnya sakit hati. Ini yang jangan sakit hati. Hana ini tidak punya kepahitan dalam hatinya. Sekalipun disalah mengerti. Sekalipun disalah mengerti. Dia tidak punya kepahitan. Dia tetap menghormati hamba Tuhan. Dia tetap panggil Imam Eli apa? Tuanku. Tetap menghormati. Nah, kalau ada hamba Tuhan yang salah, doakan mereka. Karena beban hamba Tuhan itu banyak dan berat.
Nggak gampang jadi seorang gembala. Betul nggak? Nggak gampang. Saya pernah ditawarkan, Pak, Bapak menggembalakan. Aduh, saya bilang, enggak, saya nggak sanggup menjadi seorang gembala. Enaknya seperti begini. Selesai khotbah, saya pulang, saya bisa kemana-mana. Tapi Pak Gembala, kalau jemaat ada masalah, kan datang. Pak ada begini, dia harus nggak bisa kemana-mana. Dia harus menunggu mendengar Tuhan Gembala. Jemaat berat. Kalau pengkhotbah, habis khotbah, ada teman yang ngajak, bro, mau jalan-jalan nggak? Ayo, jalan-jalan. Nah itu, makanya doakan hamba Tuhanmu. Karena berat, hargai mereka. Karena menghargai sekalipun disalah mengerti. Jangan ketika disalah mengerti engkau pergi, engkau tinggalkan jemaat tempat engkau beribadah, cari jemaat lain. Banyak kali pikir dengan cari jemaat lain saya akan lebih mendapat suasana baru. Padahal masalah pun bisa sama muncul juga. Ada orang yang keliling cari jemaat, tapi sama aja masalah. Masalahnya itu bukan di jemaatnya, masalahnya itu di hatinya yang tidak berlapang dada. Kalau ada masalah, bereskan, doakan. Karena ketika ada masalah, dia tetap ada di situ. Itu karakter Hana yang pertama yang Tuhan hargai. Pertama tadi apa? Dia tetap rajin beribadah. Yang kedua, dia tetap berdoa. Yang ketiga, dia berani memberikan yang terbaik untuk Tuhan, berani bernasar yang terbaik untuk Tuhan. Yang keempat, hatinya lapang tanpa ada kepahitan, sekalipun disalah mengerti. Yang kelima, di pasal yang kedua, dia naikkan puji-pujian, hati yang selalu bersyukur dalam segala situasi apapun. Jangan suka sambat. Tahu sambat Bapak Ibu? Suka mengeluh. Jangan suka mengeluh dengan keadaan. Bersyukur, bersukacita memuji Tuhan. Itu yang membuat kita fresh. Dan Tuhan suka. Itu. Ketika Tuhan suka, akhirnya ada saatnya. Ayat yang ke-18 dikatakan sesudah ayat 19. Keesokan harinya bangunlah mereka itu pagi-pagi lalu sujud menyembah di hadapan Tuhan, kemudian pulanglah mereka ke rumahnya di Rama. Ketika Elkana bersetubuh dengan Hana istrinya, Tuhan ingat kepadanya. Ada saatnya penderitaan, sakit hati, kepedihan hati, air matamu ada saatnya expire. Ada saatnya berhenti karena diingat Tuhan. Tidak selamanya Tuhan melupakan orang-orang yang bergantung pada Dia. Ada saatnya Tuhan ingat. Sehingga ayat 20 dikatakan Hana mengandung dan melahirkan seorang anak. Dan anak ini bukan anak kaleng-kaleng. Tahu istilah kaleng-kaleng? Bukan. Anak yang istimewa. Anak yang luar biasa. Apa dikatakan anak itu yang dicatat? Anak itu pasal yang ketiga dikatakan, dan Samuel makin besar dan Tuhan menyertai dia. Dia disertai Tuhan. Tidak ada satu firman pun yang dari firmannya itu yang dibiarkannya gugur. Artinya Samuelnya apa? Orang yang sangat intim bergaul dengan firman Tuhan. Dia bukan hanya membaca firman Tuhan. Pada zaman itu kan Taurat yang ada. Dia membaca itu Taurat dan selalu ingat apa yang diperintahkan oleh firman Tuhan. Ayat 20 dikatakan, maka tahulah seluruh Israel dari Dan sampai Berseba bahwa kepada Samuel telah dipercayakan
jabatan Nabi Tuhan. Samuel ini jadi orang yang luar biasa. Disertai Tuhan, firman Tuhan dia dipegang, dan dia menjadi Nabi Tuhan. Bahkan ayat yang ke-7 dikatakan, ayat 15, Samuel memerintah sebagai hakim atas orang Israel seumur hidupnya. Kalau Bapak Ibu Saudara sering baca Alkitab, hakim-hakim itu menceritakan ada 15, kurang lebih 15 hakim di Israel. Itu mereka punya masa pemerintahnya ada. Ada yang 20 tahun, ada yang 40 tahun, ada yang hanya 7 tahun. Tapi hanya satu orang yang dikatakan seumur hidupnya. Berarti ini orang istimewa. Ketika engkau minta sesuatu dari Tuhan, kalau Tuhan sudah menjawab kita, Dia tidak akan memberikan kita sesuatu yang tanggung, sesuatu yang biasa-biasa, tapi Dia memberikan yang istimewa. Bahkan karena Imam Eli dan keluarganya ini pelayanannya itu kacau di hadapan Tuhan. Nah, Tuhan yang akan menghukum Imam Eli. Waktu Tuhan menyatakan hukuman, Nabi yang memberikan nubuatan hukuman tentang Eli dalam 1 Samuel 2 ayat 27 itu dan seterusnya, Tuhan bilang, aku akan menghukum Eli dan keluarganya. Tapi ayat 33 dikatakan, seorang daripadamu tidak melenyapkan. Seorang ini siapa? Samuel. Samuel itu sekalipun hidup di antara orang-orang yang tidak benar, dia tetap hidup. Sekarang ini kan pergaulan arah ya, anak muda pergaulan arah. Tapi kita mengatakan, kalau anak-anak kita sudah serahkan pada Tuhan, sekalipun di antara lingkungan yang tidak benar, dia tetap bisa mempertahankan eksistensi keberadaan dia sebagai orang percaya. Seperti sama orang istimewa di hadapan Tuhan. Luar biasa. Tuhan menjawab Hana secara luar biasa. Bukan hanya satu. Hana kan mintanya satu orang anak. Tadi kan Tuhan memberikan satu istimewa plus 5. Dalam ayat pasal 2 ayat yang ke-21 dikatakan begini. Dan Tuhan mengindahkan Hana sehingga dia mengandung dan melahirkan 3 anak laki-laki dan 2 anak perempuan lagi. Minta 1, Hana minta 1. Tuhan kasih 1 yang luar biasa, 1 yang istimewa plus 5 bonusnya. Amin. Karena apa? Karena apa? Rajin ibadah. Rajin ibadah. Sekalipun hidupmu susah, sekalipun dalam tekanan, rajin ibadah, rajin berdoa, mau memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Hatinya tidak ada kepahitan, mengucap syukur selalu. Tuhan berikutnya. Banyak orang Kristen yang suka berdoa dan tetap suka berbuat dosa. Mengerikan. Koreksi diri. Ya karena suka berdoa tapi hidup benar di hadapan Tuhan. Jangan suka berdoa tapi hidup kacau balau. Di Jakarta banyak orang seperti itu. Terus Jakarta banyak seperti itu. Datang ke gereja hanya untuk pamer. Datang ke gereja karena dia pusing. Sudahlah, gak bisa isi waktu di gereja. Banyak seperti itu. Hanya menjadikan tempat pelarian, bukan dari hati. Mereka tetap berdoa. Ya, akhirnya Tuhan tidak dijawab Tuhan. Bagaimana kita? Maukah kita berdoa? Bapak Ibu Saudara, maukah kita tetap hidup dalam kebenaran? Sekalipun hidup kita susah, jangan lupa beribadah.
Jangan lupa berdoa. Jangan lupa untuk memberikan yang terbaik kepada Tuhan. Dengan hati yang tulus ikhlas. Maka kalau Tuhan bisa menjawab Hana, seorang wanita yang biasa-biasa saja, Tuhan pasti bisa menjawab kita. Amin. Karena Tuhan kita dan Tuhan Hana sama. Ya, sama. Biarlah firman Tuhan ini boleh memberkati kita. Kita boleh merenungkan kehidupan Tuhan kita. Boleh merenungkan Tuhan, kalau selama ini ada hal-hal yang salah, aku mau bereskan. Aku mau bereskan ini semua. Aku mau hidup dalam kebenaran supaya doaku diingat Tuhan. Sambil kita renungkan ini, saya mengajak kita untuk mengangkat pujian Yesus tahu kebenaran yang menyelamatkan. Katakan dari hatimu yang paling dalam, Yesus tahu kebenaran. Yesus tahu kebenaran yang menyelamatkanku, yang menyelamatkanku. Kau memberikanku hidup dan pengharapan. Hidup dan pengharapan.
seluruh kebenaran firman. Kami melihat akan kehidupan doa kami, Tuhan. Kadang-kadang kami hidup tidak berkenan kepada-Mu, Tuhan. Kadang-kadang kami ikut keinginan-keinginan dunia, Tuhan. Biarlah hari ini, Tuhan, kami mau berjanji kepada-Mu bahwa ketika kami hidup, kami hanya mau hidup bagi Engkau, Tuhan. Kami hanya mau berjalan dengan mata yang tertuju kepada-Mu, Tuhan. Supaya kehidupan kami berkenan kepada-Mu. Supaya doa-doa kami, Tuhan, dengar. Ketika ada masalah pergumulan apapun, kami tahu kami tidak bisa lari daripada Engkau. Karena kami tahu jawaban atas setiap pergumulan kami, atas setiap masalah kami hanya ada di dalam Yesus. Biarlah hati kami selalu terpaut kepada-Mu, Tuhan. Kami mau berjanji untuk selalu setia dalam ibadah kami. Kami mau berjanji untuk selalu mencari Engkau, menggantungkan hidup kami kepada-Mu, Tuhan. Kami mau selalu mengutamakan yang terbaik kepada-Mu, Tuhan. Dan kalau ada kebaikan-kebaikan dalam hati kami, Tuhan, ampuni kami, Tuhan. Biarlah pagi ini hati kami mau terbuka kepada-Mu, Tuhan. Kalau ada sakit hati, ada kepahitan kepada siapapun, apalagi kepada seorang hamba Tuhan, kepada anak-anak Tuhan sesama kami, Tuhan, ampuni kami, Tuhan. Baharui kami, Tuhan, dalam nama Yesus, supaya doa-doa kami dijawab oleh Tuhan. Dan biarlah hati kami hati yang penuh dengan sukacita. Itulah yang Tuhan mau, Tuhan. Jadikanlah kami orang-orang yang mampu untuk menjalankan firman Tuhan ini dalam hidup kami. Bukan hanya menjadi pendengar-pendengar yang baik, tapi kami mau mempraktikkan ini dalam hidup kami. Roh Kudus biarlah memeteraikan hidup kami, memeteraikan firman Tuhan ini dalam hidup kami. Sehingga ketika kami pulang dan membawa berkat kebenaran firman ini, Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Biarlah kemuliaan, kebesaran, keagungan hanya bagi Engkau, Bapa. Di dalam nama Yesus kami berdoa bersyukur. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu.